Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Muhtar wa alihil adhar wa asabil akhyar adanan amilahi afdhalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia Allah akan memberikan akhir. Allah akan berikan segala apa rezeki. Allah akan berikan segala apa kecukupan selama manusia selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan enggak pernah memikirkan apa selain daripadanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-fakir hormati Al-Ustaz Khairun Nawan, matan Allah betuli hati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antumah semua jamaah muslimah pengajian, mudah-mudahan dikabul hajat, panjang umur, setafiah badan. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan sunnah Rasulullah, mendapatkan kecintaan beliau Rasulullah SAW. Man ahya sunnati, siapa menghidupkan sunnahku, dikatakan Nabi, faqad ahabbani, mendapatkan kecintaanku, kata Rasul SAW. Wa man ahabbani, dan siapa mendapatkan kecintaanku, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, akan berkumpul denganku di surga, akan mendapatkan surga, akan berkumpul. Insyaallah kita termasuk orang yang menghidupkan sunnah kanjeng Nabi. Amin, Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda orang yang enggak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Anda seorang itu manusia yang ia hidup, yang akan ketemu umur, akan ketemu mati, akan ketemu ajal, yang berharap husnul khotimah, ini orang benar. Orang yang berharap kebaikan dari Allah, ini orang khair yang dibawa orang itu. Yarah, Allah katakan akan Allah berikan kesenangan tersebut. Aman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Andai keburukan yang dilihat orang ini, yang dijalani orang ini, yang dibawa orang ini akan mendapatkan kerugian. Rajab dikatakan bulan Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban dikatakan bulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan bulan kita umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Rajab, beristighfar selalu kepada Allah. Sya'ban, di bulan ini kita selawat ke Kanjeng Nabi terus-terusan, dan insyaallah mendapatkan pahala amal kebesaran daripadanya Allah Subhanahu wa taala, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, sudah barang tentu beristighfar, memohon ampunan atas apa kesalahan dosa-dosa kita. Manusia enggak pernah enggak melakukan kesalahan. Manusia tempat salah. Manusia selalu melakukan kesalahan, dan sesungguhnya orang yang dia pandai bersyukur kepada Allah, orang yang selalu beristighfar, memohon ampunan atas kesalahan yang diperbuat orang tersebut. Sebaik-baik dikatakan Nabi, sebaik-baik akhlak manusia ahsanuhum khuluqa, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, dikatakan Rasulullah. Sebaik-baik perbuatan seorang mukmin, sempurna perbuatan seorang mukmin, ahsanuhum khuluqa, yang dia mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang baik, yang terbaik akhlak orang yang paling dilihat Allah Subhanahu wa taala, sebaik orang yang membawa iman kepada Allah, yang melihat Allah, yang selalu bersyukur kepada Allah, enggak kufur, selalu
meminta kepada Allah, enggak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang beristighfar, Allah akan berikan Ramadan. Allah akan memberikan hasil daripada amal-amal selama hidup di dunia seorang itu, sehingga yang mengetahui bahwa ya Allah, aku melakukan kesalahan, aku berbuat dosa, apapun itu yang kecil ataupun yang besar, karena Allah Subhanahu wa taala katakan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra, daripadanya dosa itu perbuatan yang buruk dikerjakan orang ini, ya orang itu nggak akan mendapatkan rahmat Allah, akan jauh daripada kesenangan di akhirat kelak, akan susah hidup di dunia, nggak akan mendapatkan nikmat karena orang yang kufur. Na'udzubillah min dzalik. Anda seorang yang dia pandai bersyukur, orang ini yang dikatakan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, selalu memandang rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Nabi Muhammad rahmat Allah Subhanahu wa taala, kesenangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, al-khairiyah kebajikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang dikerjakan Rasulullah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, selalu meminta kepada Allah supaya diberi syafaat Nabi Muhammad. Kita selawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat seorang melihat amal-amal kebaikan di mizan, ditimbang amal apa yang baik ini yang menyelamatkan, apa yang buruk menakutkan, sehingga mendapatkan azab di kubur, mendapatkan siksa alam barzah yang dikatakan itu wa inna azabila syadid. Allah memberitahukan dalam Al-Quran Al-Karim, dia Nabi Muhammad rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan di saat murka Allah Subhanahu wa taala kita takut karena yang dikatakan azab Allah sangatlah keras, sangatlah pedih. Dikatakan seperti itu ketika melihat di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita mendapat kesenangan di akhirat. Ketika berharap kebaikan, selalu berharap kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dirinya Allah berbuat zalim, berarti orang andai kata zalama nafsahu, ia menyakiti dirinya sendiri, orang ini dalam kerugian. Orang setiap saat selalu melakukan kesalahan, merasa bersalah, kurang bersyukur kepada Allah, ngerasa hidup enggak senang apa segala macam, ini enggak benar. Orang yang baik yang selalu bersyukur, selalu yakin, percaya diri, enggak pernah kecil hati. Qul bi fadlillah, semua disuruh kita katakan pemberian Allah, wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah. Nabi Muhammad SAW, fa bidzalika falafrahu, daripadanya itu disuruh kita senang. Maka dikatakan seorang yang mendapatkan kesenangan, sesungguhnya orang ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Orang yang mendapatkan kerugian, Al-Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris katakan, Imam Syafi'i kagum kepada ayat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa Allah bersumpah, sesungguhnya orang itu dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Wa amilu sholihat, amin. Dan yang melakukan amal soleh, gak pernah meninggalkan sholat. Merhatikan apa? Pertama, senang ngerti sholat, supaya kita gak ninggalin sholat, terus dikerjakan sholat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyeru, mengkhabarkan, bersumpah? Al-Imam Syafi'i kagum kepada ayat itu, yang sehingga Allah jadikan orang itu watawasau bil haq watawasau bis sabr, orang yang selalu dibenarkan Allah dalam apa perbuatan yang dikerjakan seorang itu, selalu Allah ridha kepada orang itu. Amin, Allahumma amin. Orang yang memandang dengan pandangan orang yang orang itu pernah memandang, karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq, karena sahabat Umar bin Khattab, karena sahabat Utsman bin Affan yang pernah memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan sir daripada wajhur Rasul, daripada wajah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad seperti Al-Quran yang berjalan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu yang dikatakan kita mendapatkan percikan sir
daripada sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang sehingga kita di akhirat mendapatkan jannah, surga. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Orang ini memandang orang berharap kepada orang yang orang pernah berharap. Dia selalu mengikat al-khairiyah, kebaikan kepada orang sebelumnya, dan itu yang dikatakan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi tinggalkan kepada kita Al-Quran wa itrati, Al-Quran dan zuriyah Nabi Muhammad SAW, dan kita memegang yang dikatakan suatu saat kelak Al-Quran ini akan seperti apa kepada kita. Ataukah mata kita sering memandang-mandangnya, ataukah sering kita membaca-bacanya, sehingga Allah akan beri kuat pandangan di akhirat nanti, kuat pendengaran di akhirat nanti. Gak seperti orang-orang yang Allah butakan pandangan mata mereka, yang Allah tulikkan pendengaran telinga mereka. Khatamallahu ala sam'ihim wa ala absarihim khishawatun walahum azabun azim. Terus Allah azab orang-orang itu karena rugi selama di dunia. Al-Quran akan melaknat orang-orang seperti itu, yang mana Al-Imam Syafi'i kagum ketika Allah bersumpah wal asri, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya mereka dalam kerugian wahai Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ilal ladzina amanu, diperkecualikan Allah kita insyaallah amin, yang diperlihatkan kepada kita apa-apa yang baik, amin, meminta kepada Allah supaya kita diberi kebaikan. Orang yang mendapatkan kebaikan, orang yang beruntung. Laisa minal khasirin, bukan orang mendapatkan kerugian. Ini orang yang membawa iman kepada Allah, orang yang membawa kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dirinya Allah berbuat zalim, dan itulah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala al-asma'il husna dikatakan haram seorang bersangka-sangka buruk kepada Allah. Akan binasa orang yang bersangka buruk kepada Allah. Kebinasaan betul yang memang kau akan dibinasakan Allah. Tapi na'udzubillah min dzalik, mendapatkan kerugian orang ini, gak mendapatkan amalun saleh, karena dikatakan Allah yang memberikan kemuliaan itu ilal ladzina amanu wa amilu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sabar yang dikatakan orang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man ahya sunnati, Rasulullah katakan, kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad di bulan Ramadan, baca Al-Quran Al-Karim, mendapatkan pahala wajib. Wah, memang dikatakan sunnah luar biasa Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi Muhammad Al-Quran, yang wajib kita imani Al-Quran. Ketika kita membaca ini kitab yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sehingga orang-orang itu takwa kepada Allah, sehingga orang-orang itu bersyukur kepada Allah, ahlu tuqa, yang memiliki khasyah dikatakan khauf ta'ah. Orang yang sudah mendapatkan al-bayan hatta ta'tiyahumul bayyinah, dikatakan enggak seperti orang-orang di zaman Rasulullah, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kufur akan agama adinu Muhammad, agama Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Kita melihat dzalika liman khasyya rabbah khalidina fiha abada. Allah masukkan orang-orang yang iman kepada Allah, yang enggak pernah jauh ketika Ramadan, melihat, membaca, tadabbur terus sesekali, dan iktikaf, memikirkan apa nikmat-nikmat dan kebesaran Allah, iktibar, melihat apa kebesaran yang Allah ciptakan di dunia ini. Orang yang selalu bersyukur, sebaliknya orang murung diri, termasuk daripada kufur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang beruntung mendapatkan al-falah, wa minal muflihin, orang yang mendapatkan keberuntungan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang itu selalu benar, enggak pernah salah. Jangan jadi orang salah enggak bakalan senang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang pada bersyukur kepada Allah, karena apa? Selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selalu mengatakan enggak punya apa-apa kita, enggak ada daya upaya apa-apa kita. Dikatakan guru Habib Buya Muhyiddin Sumedang, dikatakan semua yang Buya punya bukan daripadanya Buya, tapi kepunyaan Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita melihat kebaikan itu akan jatuh kepada hati kita andai kata Allah ridho kepada kita. Di saat Allah nggak ridho kepada orang ini, nggak akan kebaikan itu Allah haramkan kepada orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang beruntung yang selalu pandai bersyukur, beristighfar di bulan Rajab. Insya Allah Ramadan terus hasil. Salawat di bulan Sya'ban, bulan turun perintah salawat. Ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ketika Allah tegar istri-istri Rasulullah, innama yuridullahu liyuthiba ankum ahlul bait wa yutahhirakum tathira. Istri Nabi satu ngomongin yang itu ngomongin yang ini, sehingga Nabi enggan minum madu, diriwayatkan seperti itu. Ketika itu turun ayat, sesungguhnya Allah berkehendak membersihkan kalian wahai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebersih wa yutahhirakum tathira, sebersih-bersihnya. Terus kata wa kata, ayat setelahnya itu Allah berikan kabar, sesungguhnya Allah dan malaikat Allah kami bersalawat di habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yang turun ayat itu di bulan Sya'ban. Ada ayat yang turun semua langsung, surah Al-An'am. Surah Al-An'am langsung itu semua turun ayat itu. Al-Alaq ketika di Gua Hira, hanya ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, terus dikatakan kata wa kata. Terus surah Al-Baqarah itu ada 4-5 juz dalam satu surah Al-Baqarah. Nah, itu Quran yang menyejukkan hati, yang memberikan pandangan ini tajam, yang menjadikan hati itu kasyaf, mendapatkan basirah, mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Habib? Karena sunnah Nabi Muhammad. Karena kesenangan Nabi Muhammad. Karena sesuatu yang menghidupkan sesuatu, dan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad, sifat Rasulullah, kemanusiaan sifat Nabi Muhammad, dia manusia Nabi, tapi bukan seperti manusia biasa. Keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaka dikatakan Rasulullah, taisa celaka kata Nabi Muhammad, abdu dunia, abdu dinar, orang yang senang kepada dinar, orang yang senang kepada dirham, orang yang senang kepada duit, ini akan menyengsarakan. Kenapa? Dia nggak melihat Nabi Muhammad, dia nggak melihat agama, sesuatu yang menyenangkan hati, yang menghasilkan rezeki, halalan tayyiban wa mubarakan, sesuatu yang nggak bisa dikufuri. Apa pemberian Allah Subhanahu wa taala? Nikmatul jaza, mati husnul khatimah, nikmatul hayat, hidup senang di dunia di akhirat. Amin, Allahumma amin. Kesenangan yang Allah berikan buat orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan terus enggak makan, enggak minum. Ramadan syahrus syam, bulan berpuasa. Di bulan Ramadan dari mulai azan subuh, azan maghrib selesai. Terus Terawih perempuan, terawih laki, terawih sunnah muakkad. Nabi ngerjakan. Dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab, ini terawih yang dikatakan enak, ibadah lezat. Nah, dan itu yang dikatakan hidup. Ramadan akan menjadi hidup ketika dia mengerjakan tarawih. Gak akan Ramadan itu hidup. Dan orang belum tentu selamat kalau nggak terawih. Na'udzubillah min dzalik. Terawih itu muakkad yang menjadikan seorang dia Ramadan indah, Ramadan kafah. Dikatakan Senawi Banten nawafil. Apa yang dikerjakan Nabi, apa yang disunahkan Rasulullah ini yang undang cinta Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan surga, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan pandangan Nabi. Nah, ini yang undang ridhonya Allah. Sesuatu yang mendapatkan kesenangan dari Allah. Dan ini orang yang diberi Allah al-falah, kemenangan. Qul bi fadlillah, katakan semua pemberian Allah. Hadza min fadli rabbi. Dikatakan Nabi Allah Sulaiman bin Dawud alaihi salam, ini pemberian daripada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersyukur kepada Allah yang mendapatkan Ramadan, dan orang yang bersyukur kepada Allah yang mendapatkan Rajab, yang mendapatkan Sya'ban, dan Ashhurul Hurum, 4 bulan yang Allah sucikan. Dan kita termasuk diri kita ini, apakah kita akan mendapat Allah bersihkan itu?
yang dikatakan Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Nabi akan memastikan kita masuk ke dalam surga, amin. Itu yang dikatakan Rasulullah, sehingga bagaimana kita ini berpikir untuk mendapatkan al-jannah, surga. Dikatakan ihya'us sunnah al-Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita menghidupkan sunnah al-Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam satu hadis qudsi, laulaka al-habib lama khalaqtu aflak. Allah enggak akan jadikan alam semesta ini kalau bukan karena engkau. Allah katakan itu 3 kali, laulaka al-habib, kalau enggak karena engkau wahai kekasih, lama khalaqtu aflak, enggak akan aku jadikan seluruh alam semesta ini. Kita meminta kepada Allah dari gangguan apa segala macam untuk dijauhkan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menambah keusuhan dalam ibadah kita, terutama salat, terutama ini yang dikatakan rukun Islam, shaum Ramadan, ketika di bulan Ramadan berpuasa. Dan sesungguhnya janji Allah, Allah bersumpah, ilal ladzina amanu wa amilu shalihat, orang yang dia iman, membawa iman kepada Allah, yang selalu gak pernah lupa kepada Allah, watawasaw bil haqi watawasaw bis sabr. Lihatlah orang itu, kau akan menemukan jalan dari orang itu. Sesungguhnya Allah ridha kepada orang ini. Kenapa Allah bersumpah? Andai kata kita jauh daripada kebaikan orang-orang itu yang Allah katakan innal insana lafi khusrin, mereka dalam kerugian, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.